Halo teman-teman semua, jumpa kembali bersama Musa Official. Terima kasih matur suwun saya ucapkan buat teman-teman yang sudah berbelanja di toko. Oke, salam sehat dan salam sukses selalu buat para teman-teman khususnya di dunia sound system. Oke ya teman-teman semua, kali ini saya akan review dan cek sound. Ini sebuah power yang mungkin akan jadi amunisi sound system untuk menghandle subwoofer. Kali ini ada dari produknya Hardwell. Ini versi terbaru kelas TD, tipenya TD 8.0X ya. Salah satu terbaru Hardwell dengan tenaga atau watt gede banget lur ya. Nanti saya akan review secara singkat versi saya ya. Ya buat teman-teman yang bingung cari power TD untuk handle subwoofer kalian, boleh disimak saja video ini. Siapa tahu bermanfaat atau referensi buat kalian yang sedang cari power sub yang bagus. Simak terus videonya, jangan sampai terlewatkan. Dan ini dia teman-teman untuk hardcase bawaannya ya. Ini hardcase-nya warna hitam, pabrikan yang pasti kokoh banget ini lur. Ya, ini hardcase-nya panjang tuh. Nah, ini hardcase-nya dapatnya ini dia untuk bawaan power yang ini ya. Jadi teman-teman kalau beli power ini nggak usah bikin hardcase lagi karena nih bawaannya sudah dapat ya. Yang pasti ini lebih kokoh, pabrikan langsung dari China lur ya. Loh, warna hitam lux, kakinya ada dua di bawah. Oh, keren. Coba kita lihat ketebalan atau lihat dalemannya, buka sebentar ya. Mirip sih ya dengan hardcase pada umumnya, cuman ini langsung dari pabrikan Cinanya seperti ini dia. 4.800 ini tutupnya ya. Oke, itu saja ya teman-teman. Sebelum saya review lebih lanjut, kita akan lihat fisiknya terlebih dahulu ya. Dilihat dari penampakan depannya, wih cantik mempesona ya lur ya. Di samping tenaganya yang gede, hal yang diutamakan dalam sebuah produk itu penampilan atau fisiknya terlebih dahulu ya. Ini ada logo ciri khas dari Hardwell ya, kanan kiri. Di sini ada tulisan merek Hardwell, tipenya ini volume 1, volume 2. Ini ada on off, kelas TD digital performance amplifier ya. Jadi di sini ada layar digitalnya. Nanti sambil di review nanti saya akan coba hidupkan, tapi kita lihat fisiknya terlebih dahulu. Di sini ada emblem Hardwell. Bodinya agak panjang ya, nggak terlalu panjang banget sih ya, sedang lah ya. Ini penampakan belakangnya lur. Jadi di sini ada input 1, input 2. Ada link 1, link 2, ini link output ya, link untuk keluar. Lalu di sini ada output ke speaker untuk penggunaan jack speakon. Lalu output speaker menggunakan kabel langsung atau colok ke sini. Lalu kita lihat di setup mode. Di sini ada crossovernya. Channel 1 di bypass, high pass filter atau low pass filter. Channel 2 pun sama. Nah, ini disesuaikan untuk penggunaan kalian. Biasanya mode-mode seperti ini difungsikan ketika teman-teman tidak menggunakan aksesoris seperti equalizer mungkin, atau manajemen atau crossover ya. Langsung colok di sini, nanti kalian digunakan untuk apa disesuaikan modenya, atau buat low atau buat high. Kalau ini pemakaian bypass saja berarti pemakaian normal ya. Lalu operation mode, ini ada stereo, paralel, dan mode break. Ini dia 3 mode. Ini sudah umum seperti biasanya ya di power lain. Dan ada mode grounding listrik atau live ya, biasanya di on kan atau di off kan saja. Ini ground listrik di tempat kalian pakai enggak nih? Kalau pakai ya di on kan saja, kalau nggak pakai di off kan saja. Sensitivitasnya ini ada 3 mode seperti biasa. Ada 0,775 volt,
1.0 volt, 1.44 volt. Kalau kalian ingin pemakaian tenaga gede, kalian di mode ini lur, 0,775 volt. Semakin dia di mode kesini, dia tenaganya makin rendah ya. Kalau main santai ya mungkin bisa di 1,0 volt, atau pemakai rumahan di mode 1,44 volt. Ini aja lur. Ini ada fuse-nya, Hartwell. Ini penampakan belakangnya. Mungkin saya akan sambil kita nyalakan seperti apa penampakan saat nyala. Oke, lanjut. Saya akan hidupkan. Halo. Ya. Nah, cantik lur ya. Cantik banget ini. Kita perjelas untuk mode digitalnya di sini lur. Channel A, channel B ini mungkin indikator LED ya. Di sini nih ada signal LED ketika sedang ada pemakaian, soalnya ini ada klip di sini. Dan ini ada volume berapa persen dari channel A, channel B. Kita coba, oh itu tuh ya. Jadi kelihatan berapa persen nih volume yang digunakan ya, agar kanan kiri pun sama. Ini yang B-nya. Wih, cantik tenan bro. Dan di sini kita bisa lihat ada penampakan atau ada tampilan untuk suhu ya, temperatur suhu. Ini channel A 26 derajat, channel B 26 derajat. Ini masih mode belum dipakai ya. Nanti kalau teman-teman saat pemakaian atau lagi cek sound, kalau suhunya panas, ini akan terlihat di sini lur, berapa persen, berapa derajat ya. Lalu ada fan speed, ini kecepatan dari si kipas. Nih mungkin kalau pemakaian lagi cek sound geber-geberan, kipasnya banter, agar nggak terlalu panas pendingin, ini ada fan speed ya. Input voltase juga sudah ada lur. Di sini listrikan voltase di listrik kita sekitar 230 ya. Operation mode di stereo. Nah, ini ada di belakang ada mode stereo, paralel dan break. Ini ada operation mode, di sini tertulis stereo. Berarti saya di mode stereo. Ya biasanya power kelas TD seperti ini listrik kalian harus stabil minimal di atas 200 lur. Karena biasanya kalau listrik kalian voltasenya rendah atau listrik voltasenya turun, tenaga ini enggak ada lur, tenaganya berkurang ya. Ini kalau kelemahan kelas TD begitu ya. Emang tenaganya gede mantep, tapi yang penting listriknya harus stabil, listrik harus gede. Kalau listriknya drop, tenaganya pun ikut drop ya. Kita akan lihat speknya seperti apa. Ini lur spek yang ada di buku manualnya. Untuk di 8 ohmnya itu 3000 watt ya, 3000 watt per channel kali 2 di 8 ohm. Termasuknya udah power badak lur ya. Per channelnya tuh 3000 watt, 3000 watt, 3000 watt. Ini untuk main di 8 ohm. Lalu kita lihat di 4 ohmnya 4500 watt, 4500 watt kali 2 ya, dan lur. Kalau dilihat dari spek, kesimpulannya ini bisa untuk menghandle 18 in coil 4 enteng, 18 in coil 5 enteng, dan 18 in coil 6 pun mampu lur ya, kalau dilihat dari spek ini ya. Lalu ini juga bisa dipemakaian untuk mode 2 ohm di 6000 watt. Lebih gede lagi lur pemakaian 2 ohm. Mungkin teman-teman ada saja yang pemakaian power digunakan di 2 ohm, tapi biasanya rata-rata banyak yang pakai maksimalnya di 4 ohm ya. Dan ini ya, untuk main break atau main BTL di 8 ohmnya lebih gede lagi lur ya, 9000 watt di 8 ohmnya. Lalu 4 ohm di BTL nya atau break 12.000 ya. Biasanya break 2 channel jadi 1, jadi tenaganya lebih gila lagi ya. Ini yang biasa teman-teman para pemain balap sound ini biasanya main break tenaganya lebih gila lagi, lebih gede lur. Ini itu spek singkat
dari saya ya. Ini yang lain kalian bisa baca sendiri di sini. Untuk beratnya sendiri 45 kg, ukurannya 3U ya. Speknya sampai sini jelas ya teman-teman. Kalaupun kurang jelas mungkin bisa ditanyakan. Mungkin langsung saja saya akan cek sound tipis-tipis seperti apa ya. Kita hanya pengen tahu karakternya aja seperti apa lur. Seperti biasa di sini saya pemakaian di 8 ohm. Speaker yang saya gunakan Asle build up ya. Asle build up. Nah, ini dia turbonya Asle build up ya. Dengan apa? Speaker 18 in, voice coil 5 in. Nanti saya akan buat ngangkat ini seperti apa. Oke lur, simak saja sampai selesai. Ini sebelum saya tes, ini di operation mode ini kan stereo. Mas coba diganti mode break mas. Ini di paralel, di break, ganti-ganti lagi. Nah, ini jadi kalian nggak akan salah. Biasanya kan lupa, ini di mode apa nih? Di mode stereo, atau mungkin ada teman-teman temen yang lain usil, jahil, modenya diganti. Tetapi kalian harus lihat di sini sudah tertera, jadi tidak khawatir. Tuh beberapa operation modenya. Oke, paham? Langsung saja tes musik. This is special perform YS Pro Audio featuring DJ Lulon. Oke lur, itu cek sound singkat ya lur. Langsung saja saya akan buka seperti apa penampakan untuk jeroannya. Oke lur, ini dia saya sudah buka. Buat teman-teman yang paham daleman atau jeroan, disimak saja ya. Untuk transistor finalnya dia menggunakan MCL. Untuk komponennya sendiri dia makro ya. Salah satu komponen elektronik yang banyak dicari para kalangan tukang sound system, karena biasanya kalau komponen makro untuk servisnya kalau ada kendala gampang ya daripada komponen mikro seperti itu lur. Jadi buat teman-teman ya yang mungkin paham daleman, diintip saja, dilihat ya. Mungkin saya zoom nih ya, MCL 21193 nih, dilihat saja lur, dihitung sendiri lur. Nah tuh ya. Oke, ini trafonya donat ini gede tenan lur. Untuk LH nya sendiri 1234 12345 4 kali 5 20 piece lur. Untuk LH nya sendiri dia 18.000 mikrofarad 71 volt ya. Nah ini kipasnya ada 4 lur, 2 di depan dan 2 di belakang ya. Kipasnya pun kenceng tapi nggak berisik, adem, jadi si power nggak gampang panas. Ini pendinginnya lur. Oke, tuh jos mau ya. Tuh
saya telengi bae lur. Oke, diperhatikan baik-baik buat yang paham daleman. Jadi ini kita sudah buka full ya, disimak saja. Memang power terbaru dengan desain mewah, elegan dan cantik mempesona. Tenaganya pun ganas, siap untuk menghorekan subwoofer kalian lur. Oke, itu saja yang mungkin dapat saya perlihatkan buat teman-teman semua. Salah dan kurangnya dalam menjelaskan mohon maaf dan tolong dikoreksi. Untuk yang penasaran dengan harganya, ini dibanderol sekitar 11 jutaan lur. Oke, sampai jumpa dan tunggu video saya selanjutnya. Salam ngapak, orang ngapak, orang kemenak.